Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Santi Sutiono SPD, Kepala SMP Negeri 1 Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar. Di sini saya mengikuti materi Diklat Semangat Guru. Sebagaimana kita ketahui bahwa akselerasi teknologi dalam dunia pendidikan akan memberikan pengaruh yang besar apabila diaplikasikan dengan cara berpikir yang kritis, komunikasi yang efektif, dan baik, kreativitas, serta kolaborasi yang dikenal dengan 4C. Materi yang didapat pada materi Diklat Semangat Guru itu adalah resilience, tangguh dan teknologi, critical thinking, berpikir kritis dan teknologi, creativity, konten dan teknik penceritaan, communication, komunikasi yang efektif, empower teacher, penerapan kelas campuran, and collaboration, kolaborasi dan dampak. Secara singkat, materi dari Diklat Semangat Guru ini adalah yang pertama resiliensi atau resilience. Menurut ilmuwan psikologi yang disepadankan istilah resilient itu dengan istilah lenting, yang artinya kemampuan seseorang untuk bangkit dari setiap kali mengalami kegagalan. Kemudian, kalau kita analogikan, sama seperti kita melakukan aktivitas lari maraton. Jadi, dalam mengelola resiliensi, semakin kita mengetahui seberapa jauh atau semakin dekat dengan garis finish. Dan dalam hal ini, learning yang digunakan itu adalah kerangka SAMR. SAMR ini merupakan kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tingkat kematangan ini terdiri mulai dari tingkat pemula hingga mahir. SAMR merupakan singkatan dari substitution, augmentation, modification, and redefinition. Semakin matang kita dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran, maka akan terjadi peningkatan proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian berpikir kritis atau dikenal dengan critical thinking sudah menjadi kosakata yang dalam pendidikan itu di mana guru dituntut untuk menumbuhkan karakter berpikir kritis kepada peserta didik. Bukan hanya kemampuan tapi juga keterampilan. Berpikir kritis merupakan proses berpikir, observasi, refleksi, dan menalar yang disiplin, mahir, serta aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, atau mengevaluasi informasi, sebagaimana dilansir dalam criticalthinking.org. Teknologi merupakan mitra yang baik dan sesuai untuk mempraktikkan kemampuan berpikir kritis. Langkah awal adalah dengan memperhatikan aplikasi-aplikasi apa yang dipakai untuk mendemonstrasikan berpikir kritis itu sendiri. Para pendidik harus memastikan bahwa peserta didik mempraktikkan saya sadar, saya berpikir pada setiap kesempatan peserta didik dalam menggunakan teknologi. Misalnya, saat tanya jawab pada video meeting, menyusun materi presentasi, diskusi online di chat group, serta memberikan komentar di LMS maupun yang lainnya. Yang ketiga itu adalah kemampuan bercerita. Apa yang dikatakan dalam kemampuan bercerita itu merupakan suatu kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu dalam menyampaikan gagasan atau ide melalui lisan maupun tulisan tentang perbuatan maupun pengalaman-pengalaman ataupun peristiwa dan kejadian-kejadian di mana kemajuan teknologi di sini membantu kita dalam mengolah kemampuan bercerita. Yang keempat, konten. Konten itu merupakan segala bentuk komunikasi, terutama audio visual, yang berisi informasi, hiburan, maupun ajakan. Tahapan membuat konten terdiri atas perencanaan, eksekusi, dan membuat rencana. Komunikasi efektif
di mana komunikasi efektif ini merupakan proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, serta informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh si penerima, sehingga tujuan dapat terpenuhi. Jadi bagaimana mengelola komunikasi secara efektif dan tepat sebagai sarana kita dalam berinteraksi dan menjalin hubungan yang baik, yaitu dengan menerapkan komunikasi yang efektif, mencakup keterampilan berkomunikasi baik secara verbal maupun nonverbal, mendengarkan dengan penuh perhatian, kemampuan memahami, mengendalikan emosi, serta mengelola stres. Tantangan yang dihadapi dalam komunikasi virtual saat ini adalah bagaimana menerapkan dan mengasah kemampuan dengan baik, ya, terutama kemampuan komunikasi, di mana saat beralih dari satu metode komunikasi baik secara virtual maupun tatap muka. Nah, komunikasi yang dilaksanakan secara tatap muka maupun virtual ini mempunyai beberapa kegiatan. Di antaranya membina hubungan baik, membagikan informasi, saling mendengar, kemudian juga saling mengisi, dan mau mengerti. Faktor-faktor pendukung kegiatan ini adalah keadaan, perasaan atau emosi, kebutuhan, dan permintaan berdasarkan perasaan serta kebutuhan itu sendiri. Kemudian metode belajar campuran. Di sini kita kenal dengan nama metode blended learning. Merupakan program pendidikan yang memberikan fasilitas pembelajaran kepada peserta didik. Dengan ciri sebagai berikut, mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan peserta didik bebas mengatur waktu, tempat, alur, serta tempo belajar, dan mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada satu waktu dengan menggunakan metode mengajar tertentu. Di sini lebih fokusnya adalah bagaimana perbedaan antara pembelajaran sinkron dengan asinkron. Perlu dipahami ada dua hal yang berbeda dari dua jenis pembelajaran tadi. Kalau pembelajaran sinkron ini adalah memungkinkan interaksi secara langsung, ya, antara murid dengan guru, murid dengan murid, ataupun murid dengan narasumber lain, tetapi tetap dipandu oleh guru. Nah, meskipun dalam pembelajaran sinkron ini bisa diasosiasikan sebagai pembelajaran tatap muka atau luring, nah, tapi bisa juga dilakukan secara daring. Bagaimana dengan pembelajaran asinkron? Pembelajaran asinkron itu dapat dikatakan pembelajaran secara mandiri, jadi tanpa kehadiran guru. Dalam arti bahwa murid bisa belajar dengan mengatur waktu, tempo, tempatnya juga, kemudian alur belajarnya, dan bisa dilaksanakan baik secara luring maupun daring. Jadi kalau asinkron ini lebih kepada kemandirian siswa dalam belajar, sehingga siswa bebas dalam menentukan tempat, waktu belajarnya, kemudian temponya, alurnya. Nah, itu disesuaikan dengan kemampuan siswa. Bagaimana dengan metode pembelajaran sinkron? Nah, pada praktiknya, murid menerapkan prosedur dengan peralatan khusus. Dalam diskusi, murid bisa melakukan interaksi bertukar pikiran, baik itu sama dalam kelompok ataupun antar kelompok, melakukan refleksi bersama, di mana murid menandai dan menilai proses serta capaian belajar secara kolektif, kemudian feedback-nya atau umpan baliknya murid memberikan umpan balik terhadap tugas atau proyek. Bagaimana dengan pembelajaran asinkron? Metode yang disarankan di mana penguasaan materi, murid mempelajari materi ini secara mandiri. Jadi tugas kontekstualnya murid mengerjakan tugas yang terkait dengan kehidupan atau keadaan di lingkungan sekitarnya. Jadi lebih berbasis proyek. Di mana kolaborasi ini murid mengerjakan tugas yang dapat dikerjakan dengan berkolaborasi dengan murid-murid lainnya. Kemudian refleksi personal, murid menandai dan menilai proses dan pencapaian belajar secara personal. Kemudian ada beberapa kelebihan dan kelemahan, baik itu pembelajaran sinkron maupun asinkron.
Untuk kelebihan dari pembelajaran sinkron, aktivitas belajar interaktif, guru dapat melakukan komunikasi interaktif dengan murid. Antusias belajar, guru bisa menumbuhkan antusias belajar murid, dan guru juga melakukan umpan balik sesuai kompetensi murid tersebut. Bagaimana kelebihan dari pembelajaran asinkron? Murid dapat mengatur jadwal belajar secara mandiri. Tempo belajar tergantung murid dan murid senantiasa bisa mengendalikan terhadap tempo belajarnya dan bisa mendapatkan umpan balik secara instan. Bagaimana dengan kelemahan? Kelemahan pembelajaran sinkron, jadwal yang kaku. Satu jadwal yang sama untuk semua murid, tempo tergantung guru, yang kaitannya dengan lebih kepada kehadiran dan kualitas guru dalam mengajar. Kemudian kelemahan dari pembelajaran asinkron adalah murid berpotensi merasa sendirian dan terasing dari lingkungan sekitarnya. Penurunan antusias murid, di mana murid kehilangan semangat belajar. Juga kekurangan kualitas bahan ajar dan ketergantungan pada ketersediaan bahan ajar yang ada. Alasan pemilihan pembelajaran campuran atau blended learning ini diantaranya adalah kebutuhan belajar peserta didik, kemandirian belajar, tujuan pembelajaran, karakteristik umpan balik, serta ketersediaan waktu peserta didik. Nah, jadi itu semua rangkuman dari materi Diklat Semangat Guru. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan dimengerti dan merupakan bagian dari sharing berbagi pengalaman saat mengikuti Diklat. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu guru semua, semoga bermanfaat. Salam bahagia.